اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وقال تعالى في سورة الأخرى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Sadaqallahul azim. Yang kami hormati Ketua dan Pengurus Masjid Darul Aman, Panitia Amalia Ramadan, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat. Yang besar tak dapat kami sebutkan gelar, yang kecil tak dapat kami sebutkan nama. Hampir lupa, yang juga kami hormati ibu-ibu yang hadir. Sehat, Bu? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita yang hadir pada subuh yang berkah ini, Ramadan yang ke-7 ini, Allah senantiasa berkahi kita. Amin ya rabbal alamin. Tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah, senantiasa melapaskan kalimat Alhamdulillahi rabbil alamin ada kulli halin wa fi kulli halin wa ni'mah. Segala puji bagi Allah, Tuhan pencipta alam semesta. Dialah Allah yang Maha Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih, yang kasihnya tak pernah pilih kasih, yang Maha Penyayang, yang sayangnya tak terbilang. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan sesungguhnya jika kalian hitung, kalian bilang nikmatku, kata Allah, la tuhsuha, takkan sanggup membilangnya, takkan sanggup menghitungnya. Inna rabbi laghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Salawat dan salam tidak lupa kita ucapkan buat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah. Mudah-mudahan selawat yang selalu kita baca, selalu kita lapaskan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di yaumil akhirat nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Memanglah kita ini bukan yang terbaik, bukanlah kita termasuk generasi yang disebutkan oleh Nabi, generasi salafus soleh. Generasi salafus soleh itu adalah 3 generasi setelah Rasulullah. Yang pertama sahabat. Sahabat ini orang yang berjumpa dengan Nabi, bertatap muka dengan Nabi, beriman langsung kepada Nabi. Kalau tak cukup 3 ini, tak termasuk kategori sahabat. Karena ada juga yang hidup semasa dengan Nabi, berjumpa dengan Nabi, bertatap muka, tapi tak beriman kepada Nabi. Namanya Umar bin Hisham atau Abu Uzzah, itu nama aslinya. Tapi kalau nama kerennya Umar bin Hisham, namanya Abu Jahal. Abu artinya bapak, Jahal artinya bongak. Jadi Abu Jahal itu artinya bapak bongak namanya. Namanya Abu Jahal, paling jelek nama itulah namanya. Kalau Abu Uzzah, nama viralnya, nama kerennya namanya Abu Lahab. Saking viralnya ada namanya dalam Al-Quran, surah Al-Lahab. Mereka tak masuk sahabat Nabi, walaupun semasa, sezaman dengan Nabi. Berjumpa dia dengan Nabi, tapi tak beriman. Ada juga yang hidup semasa dengan Nabi, sezaman dengan Nabi, beriman dengan risalah yang dibawa Nabi, tapi dia tak berjumpa dengan Nabi. Namanya Uwais Al-Qarni. Tidak terkenal di dunia, tapi namanya viral dan disebutkan di langit. Pembicaraannya, namanya tersebut di langit. Itulah namanya Uwais Al-Qarni. Walaupun dia sudah minta izin kepada emaknya. Dah izin dia ke emaknya. Dia tinggal dengan emaknya dah sakit, terbaring, hidup susah. Kategorinya fakir. Kerjanya mengembala domba, kambing orang. Itulah yang membiayai hidup mereka. Tapi dia begitu rindu dan ingin berjumpa dengan Nabi di Madinah. Minta izinlah dia ke emaknya. Mak, boleh saya nak ke Madinah, nak berjumpa dengan Nabi. Kata maknya, pergilah, tapi cepat balik.
Tak ada yang mengurus mak di rumah ni. Berangkatlah Uwais Al-Qarni sampai di Madinah. Rupanya Bapak Ibu, Nabi tidak lagi di rumah. Nabi sedang berperang. Ditanya oleh Uwais Al-Qarni kepada Ummul Mukminin kita, kapan baliknya Nabi? Entahlah. Waktu itu belum ada WA lagi. Kalau sekarang mana Bapak Bu? Entahlah keluar kota, bila baliknya. Tunggu dulu ya WA dia. Kalau sekarang mudah. Kalau zaman dulu tak. Akhirnya Uwais Al-Qarni mengelilingi kota Madinah sambil melepaskan kerinduannya. Dibayangkan inilah tempat mimbar Nabi. Inilah tempat imam Nabi kalau mimpin solat. Akhirnya tak berjumpa dengan Nabi, balik dia ke kampungnya. Selepas itu Nabi pulang ke Madinah, lalu dia bercerita kepada sahabat-sahabat lain bahwasanya kita kemarin kedatangan tamu yang istimewa. Ciri-cirinya begini. Kata Nabi, kalau jumpa kalian dengan dia besok, mintalah doa kepadanya. Bukan berdoa kepada dia, mintalah doa kepadanya. Nabi tak pernah berkata, mintalah doa kepadaku. Tak pernah. Sejauh yang saya baca. Tapi Nabi pernah berkata, kalau jumpa dengan orang istimewa ini, mintalah doa kepadanya. Karena doanya mustajab. Kenapa mustajab doanya ya Rasulullah? Karena dia anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Jadi anak-anak yang soleh ini, doanya makbul. Dan juga boleh kita minta doa ke orang lain. Ada saudara kita, jemaah kita yang berangkat haji dan umroh. Minta ke dia doa. Jangan ibu minta ceret kuning. Kadang lain yang mintanya ceret kuning. Belum balik ibu tu ceret kuning tu dah ada di rumahnya. Belum dia balik air zam-zam pun sudah ada. Belum dia pulang lagi sudah ada buah kurma tu. Jadi yang kita minta apa? Minta doa. Kalau ingat oleh engkau aku di tempat-tempat yang mustajab berdoa, doakan aku. Apa doanya? Kalau mati, doakan aku mati husnul khatimah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu generasi sahabat. Setelah generasi sahabat adalah generasi tabi. Dan yang ketiga adalah tabi'at tabi'in. Maka kalau ada yang bermazhab, jemaah kita bermazhab, Imam Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, ini 4 imam ini termasuk kategori salafus salih. Kalau ada Bapak Ibu yang mengikut di antara 4 ini, maka termasuklah Bapak Ibu pengikut salaf. Pengikut salaf itu dipanggil salafi. Jadi jangan berkecil hati kalau bermazhab Syafi'i berkurut subuh, berarti imam dari pengikut salaf. Ya, salaf siapa diikuti? Imam Syafi'i. Walaupun kita tidak generasi terbaik, Nabi sangat merindukan kita. Kata Nabi, aku sangat merindukan ikhwani. Siapa ikhwani yang dirindukan Rasulullah? Mereka yang hidup di akhir zaman. Tak pernah dia melihat wajahku, kata Nabi. Tak pernah langsung mengucapkan iman dan Islamnya langsung kepadaku. Tetapi mereka begitu istiqomah dengan agama yang kubawa, dan mereka begitu istiqomah dengan wasiat yang kutinggalkan, yakninya Al-Quran dan Sunnah. Nabi sangat merindukan ikhwani. Dari indikatornya kayaknya kitalah umat yang disebut dengan ikhwani. Pernah kita melihat Nabi, Bu? Tak pernah. Mimpi pun? Ibu jadi sering mimpi apa? Mimpi-mimpi model baju hari raya besok ni. Ya, mimpi pun jarang kita. Bahkan tak ada mimpi dengan Rasulullah menengok wajahnya. Tetapi yang disebutkan oleh Nabi ikhwani tadi adalah yang tak pernah melihat wajahku, tak langsung bersahadat kepadaku. Tapi mereka begitu istiqomah dengan agama, risalah yang kubawa dengan wasiat, yakninya Al-Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan kitalah ikhwani yang disebut oleh Rasulullah. Rasul begitu merindukan kita, umat akhir zaman. Maka mari kita jemput kerinduan Rasulullah dengan memperbanyak selawat kepadanya dan mengerjakan sunnah-sunnah Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjelang jam 6.15 kajian kita subuh ini, mari kita renungkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagi yang menjumpai bulan Ramadan, bertemu dengan Ramadan, bulan yang dinanti-nanti kedatangannya dan akan kita tangisi kepergian. Bukunya macam itu dan Allah Akbar mulai azan sampai la ilaha illallah. Pas kalimat selesai la ilaha illallah itu sudah dicabut oleh mereka, tumbang dia. Inilah kematian yang menunggu kita, yang mesti kita cemburu. Kalau kita cemburu, tentu kita semangat dia seperti itu. Mudah-mudahan kita semua nanti dapat ada Kata Nabi dalam hadis sahih, orang yang mati pada akhirnya nanti di kehidupan di dunia menjelang kematian yang mengucapkan la ilaha illallah, dia berkumpul di jannah. Maka Allah masukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua yang mesti kita perbanyak di bulan Ramadan ini adalah melafazkan kalimat astaghfirullah, istighfar, mohon ampun. Dalam surah Al-Anfal tadi yang kita bacakan, bahwa ini adalah salah satu janji Allah kepada manusia, terutama kita umat Islam, kaum muslimin wal muslimat, selagi kita beristighfar, mengucapkan permohonan ampun kita kepada Allah, Allah janji akan mengampuni dosa kita dan janji Allah tidak akan mengazab. Ditambah lagi bulan Ramadan juga disebut dengan Syahrul Maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan. Mulai dari menjelang Ramadan kita sudah minta ampun. Buat acara tarikh Ramadan. Karena saya juga salah satu pengisi kajian ibu-ibu di Masjid Darul Rahman.
minta maaf kemarin tak bisa datang, mengadakan acara tarhib Ramadan, sholat sunat tasbih. Kalau dengan hablum minan nas, cukup dengan minta maaf, beri maaf. Kalau di tempat kami namanya beri mongkasai. Beri mongkasai itu memang limau dan kasai itu dibawa oleh anak-anak keluarga itu. Datang ke rumah kita, Pak puas bangun. Kalau limau kasai itu hanya lambang kesucian, lambang untuk membersihkan. Kalau jasad kita ini barang untuk membersihkannya. Tapi kalau hablum minan nas, cukup dengan minta maaf, beri maaf. Tidak perlu rinci-rinci minta maaf. Kadang dengan rinci minta maaf jadi-jadinya tidak jadi minta maaf. Berlari dia jadi maaf. Datang dia boleh minta maaf. Maaf ya cek pulau. Nah betul kita masuk Ramadan. Minta maaf. Aku salah. Itulah banyak salah. Itu pengguna yang hilang di rumah itu aku bawa itu salah. Ada. Oh, itu adalah masalah. Tapi ada yang lebih parah lagi gitu. Apa yang parah? Suami awak itu yang seminggu sama kami ada lain itu jadi ucapkan mohon maaf lahir dan batin. Itu hablum minan nas. Kalau hablum minallah dari asar menjelang maghrib awal Ramadan kita awali dengan mandi balik kasai. Oh, kalau kita nyebutnya mandi balik kasai, tapi sebetulnya namanya mandi taubat. Walaupun ada yang melihat yang negatif, mandi bagi mukasa itu berkumpul-kumpul ramai-ramai yang bukan mahram, itu juga benar. Naik dia boncengan naik badan, di tengah sungai itu, berdua-dua di atas badan, berdua di bawah, berdua di depan. Itu yang belajar gaji dulu pakai metode Rodania. Apa dulu metodenya? Tahu Ustaz metode Rodania? Mengaji pakai rotan, bersila kaki sebelah kiri tuan kita tuh yang kanan ini tegakkan dengan tegak lutut, sebelahnya rotan pak. Memang tidak ada sungkan-sungkan, karena memang itu pesan mak kita. Tuan guru ini kami kalau ngajar hajinya, kalau main-main dia hanya rotan. Yang sungkan-sungkan memang tidak sungkan. Tidak awal yang betul-betul kawal betul dihantarnya kita. Tidak pula berani kita mengadu. Kalau mengadu, pertama, itu metode di tempat ngaji di surau sekolah. Kalau di sekolah lain, pula metodenya metode Rodnia. Apa nama metodenya? Rolls Mental. Anak-anak sekarang mana tahu dia? Belum pernah dia melihat menghapus tanpa saya. Bercerita itu kawan pop ni. Pas bulan itu tak pakai strategi dia, kena itu pun. Tidak ada juga pengajar. Orang tua sekarang ni aja minta ampun lebih. Dicubit dan nak sedikit dan mengampun. Tahu Ustaz. Sejak lahir sampai sekarang ini tak pernah dicubit gitu. Tapi yang pakai metode Rodania dan Rodania ini menjadi orang sekarang, menjadi profesor, menjadi doktor. Hasil jangan imam kita baru subuh tadi ini hasil metode Rodania. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita mandi taubat menjelang Ramadan. Menjelang Ramadan saja kita mandi taubat. Di sungai mandi taubat, di rumah. Jadi sungai itu kalau mantapnya lagi di tengah-tengah rumah. Itu kan dosa. Ini orang-orang saya tahu. Nah, mohon ampun kita. Maka di bulan Ramadan ini diberikan oleh Allah dua amalia kita yang dapat menghapus dosa. Man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa di siang harinya berpuasa. Man qama laila Ramadan, barang siapa yang mendirikan malam Ramadan. Ujung hadisnya iman wa ihtisaban ghufira lahu. Penuh dia keyakinan dan pengharapan Allah ampunkan dosa. Jadi puasa yang kita lakukan di siang hari ini mulai dari azan subuh tadi sampai azan maghrib nanti itu pun dengan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah ampunkan dosa? Karena kita tidak berbuat dosa. Mata kita berpuasa, mulut kita berpuasa, tangan berpuasa,
hati berpuasa, cuman mata berpuasa. Ia tidak kita tengok hal-hal yang membatalkan puasa. Macam mana contoh? Menengok kenakaman. Mana ada dibeli? Ya. Padahal kalau pasti dengan dia ada tunjuk ni. Kalau dia review boleh pak. Boleh bapak-bapak, kemana kita berjalan? Di kota ini kan tengok ke kanan paha, tengok ke kiri data, di atas tak sampai ke bawah tak cukup. Lihat dosa, tak dilihat. Ini kata Ustaz ya. Mata mesti berpuasa, mulut juga berpuasa. Kalau dia sadar dia berpuasa, dia tak akan menghibah, tak akan memfitnah, apalagi minum, makan di siang hari. Ini puasa ini adalah ibadah privasi. Hanya kita dan Allah tahu kita berpuasa. Kalau sholat nampak ada orang nampak. Imam sebelum ada takbir ditengoknya wajah mamu. Lurus rapat yang sama. Padahal tiap hari kita sholat. Tiap hari kita sholat 5 kali saya sebenarnya. Tapi imam tetap mengingatkan kita lurus rapatkan yang sama. Diingatkan kita. Berzakat kita nanti langsung kita keambilnya. Ustaz, ini zakat fitrah. Yang umroh dan haji dibuatnya pula acara rumah wali mati safar. Diundangnya kita. Nampak juga. Tapi kalau puasa tak ada orang yang tahu. Bisa kita nipu manusia. Apalagi terpenduduk Masjidil Haram dan agama. Dan siang kemarin panas sekali. Buka keran esuk, cuci tangan semua. Tengok kaji kanan tak ada orang umur. 5 umur puasa. 5 umur 2. 4 yang mana? Lewat. Pulang minta ampun macam mana nak mati. Masih puasa apa kata istri? Masih tak melawan puasa itu. Kalau saran kami tak usah air bukan masjid. Pulang aja minta buatkan, minta gula, minta air panas, masukkan bawang putih, buat madu sedikit, tambah lemon. Buat es batu agak 5. Minta pipet ada 3. Ya? Dan pada air terang nampak. Memang orang tak nampak, tapi Allah tahu kita puasa nanti. Tidak, makanya pahala hadiah yang Allah berikan bagi orang-orang yang sahih ini bukanlah payung dispenser. Hadiahnya la'allakum tattaqun, menjadikan kita orang yang takwa. Takwa ini yang bekal yang paling baik kita bawa pulang menghadap Allah. Wa tazawwadu fa inna khairu zadi taqwa. Berbekallah, sebaik-baik bekal adalah takwa. Maka perbanyak bulan Ramadan yang istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Panjang Ustaz, istighfar pendek. Astaghfirullah, astaghfirullah. Minta kita kepada Allah. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak keturunan Adam berdosa. Wa khairul khata'ina at-tawwab. Sebaik-baik yang berdosa masih bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa ini bertingkat-tingkat. Kalau dosa-dosa kecil bisa kita lakukan perbanyak istighfar. Kalimat-kalimat thayyibah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, astagfirullah. Itu dosa-dosa kecil. Kalau dosa sedang itu dengan amalan. Salat qabliyah, ba'diyah, salat tahiyatul masjid, infak, sedekah, puasa Ramadan, ikut salat Jumat, ikut salat tasbih, salat taubat, hajat, duha, amaliyah yang dapat menghapus dosa-dosa sedang dengan beramal. Yang ketiga dosa besar, mabuk, berjudi, membunuh, berzina, itu tak bisa dengan beristighfar saja. Tak cukup dengan bertasbih, mesti taubatan nasuha.
diawali dengan mandi taubat, sholat sunat taubat, perbanyak istighfar, berjanji ke Allah tak mengulangi dosanya. Nah itu dosa besar. Yang keempat, dosa yang paling besar. Dan dosa besar ada dosa yang paling besar. Apa dosa yang paling besar? Dosa syirik. Menduakan Allah, percaya kepada benda-benda yang memiliki tenaga, kekuatan mistik. Jadi kalau yang dosa besar ini, caranya yang pertama sebelum mandi taubat, buang dulu yang dipercaya, yang disimpan-simpan di dompet bapak itu, yang bertulis-tulis macam tahap tulisan-tulisannya itu, dibuang. Yang diikat-ikat di pinggang itu dibuang. Yang dipakai-pakai cincin percaya, cincin ini kalau dipakai, semua orang senyum kita. Ustaz cincin juga. Pak itu buat apa cincin? Nah ini tak ada kekuatannya. Kekuatannya cuma satu aja. Kalau duduk kita di rumah makan Pak mungkin tidak bayar. Kalau tidak percaya Bapak bawa. Tapi duduk aja jangan makan. Kalau makan itu tidak bayar sebelum keluarnya. Coba lagi. Kalau cincin ini sunat. Ya sunat. Jangan ibu ketawa-ketawa ini banyak yang melakukan syirik. Yang menusuk-nusuk mana? Susu namanya itu. Tusuk itu susu. Ayat disusuk di pipi, di bibir, di kepala. Cabut itu dulu, baru mandi taubat. Yang ditanam-tanam di pinggir rumah, yang berusaha jualan dan ikat di sini, dibuang dulu. Buang yang kita membuat syirik kepada Allah itu, baru kita mandi taubat, perbanyak sholat sunat taubat, memperbanyak minta ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah, baru Allah ampunkan dosa besar, dosa yang paling besar. Kita perbanyak di bulan Ramadan ini memohon ampun kepada Allah. Allah janji tidak akan mengazab kita dan Allah janji akan mengampuni dosa kita. Quran surah Al-Anfal ayat 33. Yang ketiga adalah kita banyak meminta kepada Allah di bulan Ramadan. Yang kita minta adalah minta masuk surga. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Minta masuk surga. Karena disitulah letak terakhir manusia nanti, antara surga dan neraka. Ibu-ibu mau nak masuk surga? Sekarang? Enggak. Kalau saya kan mintanya mau masuk surga, Ustaz mau sekarang jadi juga. Enggak mau masuk surga, mau sekarang enggak. Karena ibu takut sekarang masuk surga itu mati dulu enggak. Makanya tugahin dari takut mati. Mudah-mudahan jemaah Masjid Al-Aman yang suku ini datang ke masjid, mudah-mudahan kita semua masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir pas di 615. Yang terakhir yang banyak kita minta di bulan Ramadan ini, minta terhindar dari azab api neraka. A'udzubika minan nar, sakhatika wan nar. Minta kita terhindar dari azab api neraka. Umat Nabi Muhammad ini semuanya masuk surga. Seulang lagi Bapak Ibu, seluruh umat Nabi Muhammad yang beriman, berislam, berihsan, semua masuk surga. Tapi tidak semua umat Nabi Muhammad terhindar dari api neraka. Oleh karena itu kita minta terhindar dari api neraka. Kalau terhindarlah kita dari azab api neraka itu, maka kita akan masuk surga. Di neraka itu bertingkat-tingkat. Model di hotel juga ada yang kelas ekonomis, ada yang standar, ada yang deluxe, ada deluxe series, ada presiden suite. Neraka, surga itu bertingkat. Kalau di neraka itu yang paling bawah itu, yang paling azab itu, neraka jahanam itu penghuninya adalah para munafik.
orang-orang munafik. Orang munafik ini paling bahaya. Kalau dia kafir jelas dia tak beriman. Kalau yang munafik ini tak bisa, sulit diidentifikasi. Kalau berkata bohong, kalau berjanji khianat, ingkar, ciri-ciri munafik. Yang paling ringan kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, azab di neraka itu memakai sandal badein al-neraka. Itu yang paling ringan. Kalau kita pakailah sandal, menggelegar otak kita, daging-daging kita ini bercucuran. Itu yang paling ringan baru pakai sandal. Siapa nih Ustaz yang memakai sandal nanti di neraka? Itu yang berpulang kajian sembunyi membawa sandal orang lain. Malah kehilangan kawan cerita. Tengok-tengok betul nanti sebelum pakai. Ini baru sandal kita baru pulang. Jangan sampai di rumah kita bawa sandal orang lain. Sandal tadi dibawanya kanan keluarnya. Sebulan bisa tercantik. Biarlah kata Ustaz tadi ambil yang elok tinggal penyembuh. Itu tak berlaku dah. Bapak Ibu yang terhormat Allah, mari kita perbanyak kepada itu. Ada berapa tadi Bu? Bersama banyak yang penting kita bawa pulang kita makan. Yang pertama banyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita mati dengan nafas ini. Yang kedua perbanyak istighfar. Karena Allah janji kalau kita selagi beristighfar, Allah janji ampun dosa kita, Allah janji akan azab kita. Yang ketiga banyak minta masuk surga. Karena inilah tempat yang paling baik di akhir kehidupan kita nanti di akhirat. Yang keempat yang terakhir adalah minta kita terhindar dari azab api neraka. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman waj'alna min ibadika shalihin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya banyak cakap, banyak kata keluar jika ada menyinggung hati perasaan Bapak Ibu. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum.